Bismillah. 6 metode penetapan nasab oleh Kiai Haji Imaduddin. 1. Syuhrah wal istifadoh. Menjawab klaim nasab ba'alwi menurut ilmu nasab, ilmu fikih, dan sejarah. Pasal ke-1. Tolak ukur keabsahan nasab. Dalam buku tersebut disebutkan Hanif Alatas CS hanya mencantumkan 2 metode dalam mengisbat nasab. 1. Kitab-kitab nasab. 2. Syuhrah wal istifadoh. Namun kita akan mengetahui bahwa metode kitab-kitab nasab dan syuhrah wal istifadoh tidak dapat menetapkan kesahihan nasab klan Ba'alwi. Selain 2 metode isbat nasab yang dikutip Hanif CS, ia juga mengutip ucapan Syukroh Husain bin Haidar al-Hashimi. Tapi dari 5 metode isbat nasab yang dikutip Hanif CS dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab, ia tidak menjelaskan maksudnya satu persatu. Agaknya itu sengaja ia lakukan agar para pembaca tidak memahami bagaimana sebenarnya metode para ahli nasab dalam menetapkan nasab. Baiklah, akan penulis jelaskan satu persatu metode penetapan nasab yang biasa dilakukan oleh para ahli nasab berdasar kitab yang Hanif kutip tersebut. Syekh Al-Husain bin Haidar al-Hashimi mengatakan, "Wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis tsabitat wa la yasbutu bisyubuhat lima yartabi'u alaihi milal huquq wastihqaqatin wa muamalatin." Itsbat nasab itu terjadi dengan ciri-ciri yang jelas dan bukti yang terkonfirmasi. Nasab tidak bisa diitsbat dengan keraguan karena terkait dengan hak-hak dan klaim hak dan muamalah. Dari ucapan Syekh Al-Husain itu kita bisa menyimpulkan bahwa suatu nasab baru bisa diitsbat, ditetapkan jika sudah memenuhi syarat, yaitu adanya ciri-ciri yang jelas, bukti-bukti yang terkonfirmasi, dan tidak boleh diitsbat hanya berdasar dzan atau prasangka. Sangkaan atau keraguan. Dengan studi kasus nasab Ba'alwi, apakah nasab Ba'alwi sudah ada ciri-ciri yang jelas dan bukti-bukti yang terkonfirmasi? Setelah kita mendalami nasab Ba'alwi, maka kita berkesimpulan bahwa nasab Ba'alwi ini tidak thabit, terkonfirmasi sahih. Kenapa? Karena berdasar ciri-ciri, nasab ini secara historiografi mengalami perpindahan jalur klaim leluhur yang berganti-ganti, dan banyak dari amudun nasab, nama-nama dalam silsilah, mereka pun terkonfirmasi fiktif, tidak sesuai tulisan kesejarahan yang mereka tulis. Kemudian, bukti-bukti yang mereka punya mulai dari abad 9 sampai sekarang, kontradiksi dengan kitab-kitab nasab dan sejarah abad sebelumnya. Nama leluhur mereka Ubaid, dalam kitab-kitab nasab abad 9 dan sebelumnya, tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa seperti klaim mereka. Ucapan Syekh Al-Husain juga, wala yathbutu bisyubuhat, tidak bisa diitsbat dengan keraguan, untuk nasab Ba'alwi tidak bisa diterapkan. Karena sudah nyata, dalam kitab Al-Burgat, bahwa Ali As-Sakran di abad ke-9 Hijriyah menetapkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa itu hanya berdasarkan ijtihadnya, berdasarkan kemiripan nama Ubaid leluhurnya dengan Abdullah yang ditulis dalam kitab As-Suluk tahun 732 Hijriyah. وقد عد علماء النسب 5 طرائق لثبوته. الطريق الأول استفاضة النسب وشهرته في بلده، شهرة تثمر علما، واستفاضة بين عدد من الناس يقع العلم بخبرهم أو الظن القوي ويؤمن توافقهم على الكذب مع عدم المعارض. والاستفاضة تعني التسامع، وهي من أظهر البينات، وتتوفر الدواعي إلى نقلها، وإنما خصوها بالتسامع لأن النسب أمر لا مدخل للرأية فيه. Ulama nasab menghitung ada 5 metode dalam menetapkan nasab. Pertama adalah dengan istifadotun nasab, menyebarnya nasab, dan syuhrotun nasab, populernya nasab di desanya, dengan populer yang membuahkan keyakinan, dan dengan menyebar antara manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka, atau dugaan kuat, dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta, dengan disertai tidak adanya dalil yang menentang. Dan istifadoh yaitu al-tasamu, saling dengar-mendengar, ia termasuk hal-hal yang paling nampaknya bukti, dan ada alasan untuk memberitakannya. Ulama memilih istifadotun nasab dengan tasamu, karena nasab itu adalah sesuatu yang tidak ada jalan masuk untuk melihat langsung. Metode pertama untuk menetapkan nasab menurut Syekh Al-Husain adalah istifadotun nasab, menyebarnya nasab, dan syuhrotun nasab, populernya nasab di desanya. Kalimat istifadoh dan syuhroh dalam bahasa Arab bermakna sama, yaitu intasyaro wada'a, menyebar dan populer atau viral.
Jadi, jika seseorang, misalnya Samsul, telah dikenal luas sebagai anak Bapak Samlawi di desanya atau di negaranya, maka ketika ada orang ditanya oleh orang lain, baik dalam suasana formal atau informal, Samsul anak siapa? Lalu orang itu menjawab, Samsul anak Bapak Samlawi, maka ia tidak dianggap berdusta, walaupun ia tidak mengetahui kelahiran Samsul ini, atau ia tidak mengetahui akte kelahirannya. Kenapa? Karena kabar itu telah dibicarakan banyak orang, syuhroh dan istifadoh. Tetapi syuhroh istifadoh itu bisa diterapkan untuk mengitsbat nasab, menurut Syekh Hasan, hanya ketika tidak ada bukti yang menentang, ada mu'arid. Bukti yang menentang itu bisa berupa pengingkaran dari ayah atau adanya ta'an, celaan pengingkaran nasab dari orang. Misal begini, ada orang bersaksi bahwa Ubaid adalah anak Ahmad berdasarkan dengar-mendengar. Lalu ada orang menitsan, mengingkari, dengan mengatakan bahwa Ubaid bukan anak Ahmad dengan membawa bukti. Maka gugurlah tasamu atau syuhroh istifadoh itu. Yang demikian itu namanya ta'an, celaan. Pengingkaran nasab. Jika ta'on ini berdasar bukti, maka dapat diterima. Jika berdasar bukti tidak, maka diabaikan. Jadi, tidak bisa dikatakan ketika Ubaidillah hari ini sudah syuhroh wal istifadlah sebagai anak Ahmad bin Isa, maka itu cukup untuk dijadikan dalil isbat selamanya. Tidak demikian. Jika ada dalil yang kuat yang menyatakan sebaliknya, maka syuhroh wal istifadlah itu gugur. Perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Nihayatil Muhtaj Juz 8 halaman 319, karya Imam Ramli. Dan boleh bersaksi dengan tasamu, ia tidak ada penentang yang lebih kuat dari tasamu, seperti ingkarnya orang yang dinisbahkan, atau adanya ta'on, celaan, seseorang dalam nasab itu. Benar hukum demikian bahwa tasamu gugur dengan adanya ingkar dan ta'on. Tetapi, menurut pendapat yang kuat, bahwa disyaratkan ta'on itu tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya. Dari ucapan Imam Ramli ini jelas, bahwa tasamu, atau populernya Samsul sebagai anak Samlawi, disyaratkan dua hal. Pertama, jika Samlawi masih hidup, maka ia tidak mengingkari bahwa Samsul adalah anaknya. Jika ia mengingkari, maka batallah tasamu. Kedua, jika Samlawi telah meninggal, maka disyaratkan tidak adanya saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul bukan anak Samlawi, tetapi ia hanya anak angkat. Jika ada saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul hanya anak angkat dengan membawa bukti, maka gugurlah tasamu itu. Terkait nasab Ubaid yang hari ini secara tasamu dikatakan sebagai anak Ahmad, ternyata datang saksi berupa kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan anak Ahmad hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid atau Abdullah atau Ubaidillah disertai tes DNA Ubaid yang berbeda dengan DNA keturunan Ahmad, maka gugurlah tasamu itu. Proposisi demikian pula dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, Innan nasab mimma yuthbatu bil istifadoh illa an yathbuta ma yukhalifuhu. Sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifadoh, kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya. Maksud syuhroh wal istifadoh adalah min adhar il bayinat. Kalimat Syekh Al-Husain bahwa syuhroh wal istifadoh adalah min adhar al bayinat bukan bermakna bahwa syuhroh itu dalil paling kuat. Bukan. Jika yang diinginkan maksudnya adalah paling kuat, maka kalimatnya adalah min aqwal bayinat. Adapun maksud min adhar il bayinah adalah yang paling nampaknya bukti atau bukti paling mudah diakses. Artinya, bukti yang paling mudah dicapai oleh orang untuk mengetahui nasab seseorang. Kita tidak perlu sulit-sulit menyanyikan akta kelahirannya, hasil dengan mendengar saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Samsul adalah anak Samlawi. Artinya, jika kita mengatakannya, kita tidak dianggap berdusta atau tidak bisa dituntut di pengadilan. Hakikat kesaksian itu seharusnya adalah apa yang dapat dilihat, tetapi ulama membolehkan beberapa hal untuk dikatakan sah kesaksiannya, hanya berdasarkan syuhroh atau dengan mendengar. Di antaranya adalah nasab, pernikahan, kematian, dan pengangkatan sebagai hakim. Karena masalah-masalah tersebut biasanya hanya diketahui oleh orang-orang terdekat dengan seseorang. Jika tidak dibolehkan bersaksi dengan syuhroh, maka akan membawa dampak negatif, yaitu banyak kekosongan hukum karena tidak bisa mencari saksinya. Lihat Fiqhul Islam wa Adillatuhu 8/282. Istifadoh atau tasamu wajib terjadi di kampung asal, bukan di tempat hijrah.
Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mengatakan, "Wayajibu tanabuhu ila annal istifadata yajibu antakuna fi baldatihi au qabilatihi. Lidzalika al-maz'umatu walitakuna fi hijratihi." Dan wajib diingat bahwa sesungguhnya istifadah itu wajib terjadi di desanya atau di kabilahnya. Bukan seperti yang dikira banyak orang, yaitu istifadah di tempat hijrahnya. Maksudnya, syuhroh istifadah itu harus di negara asal, bukan di daerah tempat ia berhijrah. Jika Ubaid ini dikatakan hijrah dari Basroh ke Yaman, maka syuhrohnya sebagai anak Ahmad itu harus di Basroh, bukan di Yaman. Sedangkan tidak ada bukti apapun dari masa Ubaid bahwa kita bisa akses dari Basroh bahwa Ubaid adalah benar anak Ahmad. Apalagi, di Yaman pun Ubaid tidak syuhroh sebagai anak Ahmad sejak masa ia hidup sampai 550 kemudian. Tidak ada kitab yang mengatakan ia anak Ahmad.